Kan sekarang ini kadang-kadang kita menyatakan, wah dia ngurusi dunia terus, kapan ibadahnya? Paham ya Pak Tinton? Maaf ya, satu pertanyaan saja harus saya jawab sedemikian panjangnya supaya tuntas. Clear? Oke, baik, terima kasih. Ya, saya berterima kasih karena hari ini pertanyaannya keren-keren. Itu sebabnya kenapa saya geser dari kajian umum yang terbatas waktunya ke kajian offline seperti ini, ada dialog. Karena dengan dialog ini diberi durasi yang cukup panjang sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita coba elaborasi ya. Pak Tinton, pertanyaannya sangat bagus. Jadi Pak Tinton mengatakan bahwa kita ini pernah punya suatu perjanjian dengan Allah. Lalu perjanjiannya seperti apa? Gitu. Kemudian yang kedua, ruh ini kan datang ke dunia ini dibungkus oleh tubuh. Ya tentu saja karena ruh ini ingin dikaryakan untuk mempercantik dunia. Lalu pertanyaannya apa tadi? Tugas kita di dunia apa? Dua ya, ini bagus sekali ini untuk teman-teman dari mahasiswa juga. Bagus nih pertanyaan supaya kalian punya wawasan cukup luas. Sebetulnya perjanjian itu bukan sebelum ruh ditiupkan. Kalau menurut Quran, justru setelah ruh ditiupkan. Saya bacakan ayatnya ya. Jadi ayat yang pertama itu di Quran surat Al-Hijr, Allah mengatakan begini. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, maka aku tiupkan ruhku. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ruh itu sebetulnya adalah bagian dari dirinya Tuhan yang sedang dikaryakan di tubuh ini. Jadi sebetulnya Tuhan tidak pernah meniupkan ruhmu. Tuhan tidak pernah meniupkan ruhnya Pak Tinton. Tapi Tuhan itu hanya meniupkan ruhku. Ruhnya beliau sendiri yang ditiupkan ke dalam diri kita. Maka itu yang disebut dengan diri pribadi kita. Makanya kita dalam agama Islam kita diajarkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Mungkin saya cari bahasa yang lebih tegas lagi, yang mana sih yang bukan dia? Karena dia sendiri yang mengatakan, ya Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Yang dohir aku, yang batin juga aku. Dan semua yang dohir ini berasal dari diriku. Berarti semua yang dohir ini berasal dari dirinya, berasal dari tubuhnya sendiri. Makanya kalau kita belajar mengelaborasi ilmu tauhid, ada yang disebut dengan 7 martabat alam. Martabat yang pertama namanya martabat ahadiyah. Nah itu, saking ingin dikenal, lalu Tuhan itu bermanifestasi. Masuk di martabat kedua, ketiga, keempat, sampai martabat yang ketujuh. Martabat yang ketujuh itu adalah manusia, yang disebut dengan insan kamil. Makanya kita ini beruntung ya, terlahir sebagai manusia. Karena ketika terlahir sebagai manusia, jalan untuk mencapai kesempurnaan di tubuh ini sangat terbuka dibandingkan ketika terlahir sebagai tubuh yang bukan manusia. Jadi kalau kita melihat ayat tadi, perjanjian itu sebetulnya ya ruhku itu ditiupkan dulu setelah tubuh diciptakan. Nah, setelah tubuh diciptakan kemudian ada ayatnya yang mengatakan begini, ya. Ketika aku sudah mengeluarkan ya anak Adam dari sulbi. Nah, dari sulbi ya. Sulbi itu sebetulnya bahasa lain dari alat kelamin sebetulnya. Cuman itu kan bahasa yang lebih sopan lagi. Karena untuk mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya kita semua ini buah cinta. Cinta yang disemaikan pada ayah, cinta yang disemaikan pada ibu, kemudian ayah dan ibu itu bertemu dan kemudian memiliki rasa, karena di situ ada kecocokan data tadi, data karma yang dibawa di masing-masing tubuhnya. Kemudian setelah itu kedua ini ayah ibu kita ini kan kemudian berpelukan, bukan? Gara-gara berpelukan kemudian kita jadi. Yang kita ini kan hasil pelukan. Kalau semua manusia sadar kita ini hasil pelukan, hasil buah cinta, tidak mungkin kita musuh-musuhan dong. Tidak mungkin kita saling menjelekan, tidak mungkin kita saling merendahkan gitu. Ya, mohon maaf. Jadi saya juga prihatin ya melihat kondisi ya bangsa kita saat ini ya, mudah sekali terkena hoax ya. Bahkan menjadi hakim itu begitu mudah. Menilai orang ini salah, benar gitu kan. Seperti kita itu diberi hak untuk itu. Padahal setiap sholat kita baca Maliki Yaumiddin. Hanya Tuhan yang boleh membalas, hanya Tuhan yang boleh menghukum, hanya Tuhan yang boleh menghakimi. Tapi kita mengambil hak itu, ya. Kemudian selanjutnya perjanjian apa sebetulnya yang di komitmen antara kita dengan Tuhan? Nah, terus kita tuh yang mana? Bukankah kita juga tidak pernah ditiupkan? Kan yang ditiupkan itu adalah ruhku. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Pak Tinton ini, kita harus mengerti sebetulnya ruh itu esensinya apa. Kalau kita tidak mengerti esensi ruh, kita tidak akan mengerti mana kaula, mana Gusti. Betul nggak? Mana hamba, mana Tuhan. Kalau perjanjian itu kan harus ada dua pihak.
Sedangkan yang ditiupkan ruhku kan? Terus diri kita yang mana? Kenapa ada perjanjian? Nah, saya teruskan dulu. Perjanjiannya itu cuma begini di Quran. Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita menjawab. Nah, saya bilang kita aja dulu sebelum saya jelaskan tentang esensi ruh. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Hanya itu perjanjian. Nah, konsekuensi dari penyaksian apa? Konsekuensi dari penyaksian adalah pengenalan. Yang kedua, konsekuensi dari penyaksian adalah komitmen bahwa kita punya Tuhan. Bahwa kita bertuhan. Bahwa kita hidup digerakkan oleh dayanya Tuhan. Bahwa kita hidup ke dunia ini semata-mata untuk tujuan Tuhan. Dan yang luar biasa dari penyaksian itu apa? Bisa mengingat Tuhan. Coba, sekarang udah menyaksikan saya. Pulang dari sini, ingat gak sama saya? Ingat. Jadi akibat dari sebuah penyaksian itu mengingat. Sehingga kita punya alamat. Dan sekarang banyak orang yang mengklaim katanya sudah bisa mengingat Tuhan. Padahal dia sudah lupa pada perjanjian itu. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Itu. Jadi, setelah ditiupkan ruhku, kemudian disitulah terjadi perjanjian itu. Kenapa? Supaya tidak lupa. Perjanjiannya adalah, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu, yang ditanya menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Itu ya perjanjiannya. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, mana aku, mana Tuhan. Nah, ruh itu, ya, dalam terminologi semua kitab suci, semua agama, itu 3. Itu yang disebut dengan 3 martabat batin. Nah, jadi dari 7 martabat tadi itu, ada 3 pembagian. Ada martabat batin, ada martabat lahir, ada insan kamil. Nah, insan kamil itu diri manusia yang mewadahi 3 martabat batin dan 3 martabat lahir. Nah, 3 martabat batin sering disebut alam ahadiyah. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua, alam wahidiyah. Martabat yang ketiga, alam wahdah. Disederhanakan menjadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nurullah itu adalah cahaya Allah, Nur Muhammad cahaya terpuji, Allah juga, tapi manifestasi dari dirinya sendiri, karena ingin dikenal. Ada satu hadis qudsi yang mengatakan, ya, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku menciptakan ciptaan. Jadi sebetulnya semua proses penciptaan ini cuma satu tujuannya, supaya dia dikenal. Gitu, ya. Nah, jadi martabat yang pertama alam ahidiyah itu adalah Nurullah. Martabat yang kedua alam wahdah itu Nur Muhammad. Nah, martabat yang ketiga yang disebut dengan alam wahidiyah itu yang disebut dengan Nur Insan. Itu yang sering disebut dengan diri pribadi kita. Yang kemudian orang awam menyebutnya jiwa. Jadi ada ruh, ada jiwa, 2 hal yang berbeda. Ketiga-tiganya disebut ruh. Bagian dari ruh itu adalah jiwa. Nah, sekarang jiwa ini kenapa harus didampingi oleh Allah, Nurullah dan Nur Muhammad? Justru itulah cinta kasihnya Allah. Setiap peniupan jiwa untuk melanjutkan perjalanan jiwa didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Coba sekarang Pak Tinton, ketika melakukan kesalahan lah, Bapak bohong aja misalnya, ada yang negur gak dari dalam? Ada. Ketika Bapak dikasih amanat, kemudian Bapak hianat, ada yang negur gak dari dalam? Ada. Ketika Bapak melakukan kebodohan, pasti Bapak bilang, duh saya bodoh, kenapa saya melakukan itu? Gitu. Betul nggak? Nah, teguran-teguran itu ada. Bukankah itu adalah cinta kasih semesta? Itu pesantren kita yang sebenarnya sebetulnya. Kalau semua orang, si jiwanya itu mau mendengar apa yang, jadi Nurullah itu daya kehidupan, Nur Muhammad itu adalah pemimpin kehidupan. Jadi dayanya ada, pemimpinnya juga ada. Sehingga sang jiwa ini ketika berevolusi dari satu kesadaran pada kesadaran berikutnya itu selalu didampingi oleh Allah dan Rasulnya secara hakikat. Jadi Rasul ada 2. Rasul yang hakiki ada dalam diri setiap orang, ada Rasul yang syar'i, yaitu orang yang diutus ke semesta untuk membuka jalan supaya kita kenal dengan diri sejati kita. Bagi yang beragama Islam, kita mengenal Nabi Muhammad. Bagi yang beragama Nasrani, kita mengenal Nabi Isa. Ya, bagi Romo mengenal Sang Buddha, ya kan? Ya, udah, itu kan? Gitu. Jadi dengan demikian, maka kita sekarang menjadi tahu yang mana Allah, yang mana Rasul, yang mana diri pribadi kita. Sehingga Nur Insan ini harus bersaksi pada Nurullah, harus bersaksi pada Nur Muhammad. Nah, proses perjanjian itu terjadi pada saat kita sudah ditiupkan ruhku. Berarti di mana itu? Di rahim ibu. Nah, ketika kita datang ke alam semesta ini, mohon maaf, ada riset yang sangat bagus dari riset neuroscience. Manusia itu mulai melupakan Tuhan dari ke-8 dari kelahirannya. Kok bisa diukur? Karena gelombang otak manusia sekarang sudah bisa diukur. Ada alat namanya EEG, electroencephalograph, untuk mengukur brainwave dari setiap gelombang yang dipancarkan oleh otak manusia. Karena otak itu energi. Kalau energi berarti dia memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Sampai sejauh itu teknologi sekarang membantu untuk membuktikan semua hal yang dianggap absurd bagi manusia, yang dianggap samar bagi manusia. Jadi perjanjiannya apa tadi? Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita mengatakan, ya, aku menyaksikan. Pertanyaannya sekarang, apa yang pernah disaksikan? Masih ingat sekarang? Sudah lupa. Makanya kalau kita membawa lupa ini sampai kita mati, berarti kita mati dalam keadaan punya utang. Makanya dalam kehidupan sekarang, utang itu harus dibayar.
Nah, ketika kita bisa membayar utang, maka itu yang namanya taubat. Mohon maaf ya, kan kata taubat juga jadi rancu. Taubat jadi minta ampun. Padahal taubat itu bahasa Arab dari kata taba yatubu taubatan. Taubat itu artinya kembali. Nih lihat, gelas saya di sini. Saya pindahkan ke sini, pindah tempat. Taubat itu cuma gini kok. Pindah ke posisi awal. Jadi yang namanya taubat itu asalnya kita mengenal dia, sekarang menjadi melupakan dia, maka dalam kehidupan ini kita harus mengenal dia lagi. Maka Tuhan menciptakan tubuh ini sedemikian sempurnanya untuk mengenali dia. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, tubuh kita ini sebetulnya syarat dengan kunci-kunci untuk mengenali dia. Cuman sayang, manusia tidak mengenal tubuhnya sendiri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Aku telah menciptakan kamu sebagaimana yang aku rencanakan, karena aku adalah Al-Musyawwir. Al-Musyawwir itu adalah arsitek yang agung. Dan Tuhan menciptakan tubuh sesuai dengan rencananya. Untuk apa tadi? Untuk mengenali dia. Sayang sekali, kita tidak pernah bertanya, mengapa Tuhan menciptakan telinga kita seperti ini bentuknya? Untuk apa? Mengapa Tuhan menciptakan telinga kita dan diletakkan di kiri kanan kita, bukan di sini? Mengapa? Hampir tidak pernah bertanya. Mengapa Tuhan menciptakan tangan kita tidak sama panjang, bahkan jaraknya beda-beda? Tidak pernah bertanya. Kalau semua dipertanyakan, kita akan menemukan jawaban. Karena tubuh ini adalah jalan satu-satunya untuk mengantarkan jiwa tadi bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Itulah syahadat sejati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat yang sebenarnya bukan lagi ucapan, tetapi sebuah pengalaman spiritual. Ketika sudah mengalami itu, berarti kita sudah mengulangi perjanjian kita. Dan itu yang akan menyelamatkan kita saat kita pulang nanti. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya, saya kalau sudah terhubung begini, sudah terhubung nih dengan alam tinggi, kalau saya tiba-tiba mengeluarkan pernyataan-pernyataan begini, ya tangkap saja. Karena saya tidak bisa bendung. Ya, begitu saya sudah terkonek, ya mohon maaf. Tadi ayat-ayat Quran juga meluncur aja sendiri, ya terkoneksi semuanya, itu tangkap aja. Karena itulah, transmitter itu seperti itu bekerjanya. Ya, itu kecerdasan yang melampaui pikiran. Dan kalau kita bisa mengakses kecerdasan itu, kita bisa mempetakan sebetulnya kehidupan ini. Dan tidak ada rahasia lagi. Tuhan pun bahkan tidak goib lagi. Tetapi dia nyata, senyata-nyatanya bagi yang tahu. Itulah perjanjian. Nah, oleh karena itu maka ketika orang pergi haji, kan titik awal kan di situ apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sebetulnya adalah awal kelahiran kita. Pada saat kepala kita nongol di alam semesta ini. Kan lewat rahim ibu. Saat itu kita menyakiti ibu, saat itu ibu menumpahkan darah, bahkan saat itu ibu kita hampir kehilangan nyawanya. Itulah Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu mengingatkan kepada kita bahwa kita lahir dari seseorang yang dipilih oleh semesta untuk menjadi utusan semesta kelahiran kita. Makanya orang yang tidak hormat pada ibunya, mentelankan ibunya, itu kehilangan berkah dalam kehidupannya. Maka ridho Allah fi ridhol walidain. Maka ridho Allah itu diletakkan pada kedua orang tua. Hati-hati ya. Makanya kalau mau belajar spiritual, lihat dulu ya perjalanan kita. Nah, kemudian selanjutnya setelah Hajar Aswad, maka yang kedua adalah multazam. Nah, multazam itu yang arti bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah komitmen. Itulah perjanjian. Jadi sebetulnya kita lahir ke alam dunia ini jangan sampai melupakan perjanjian kita dengan Allah. Karena kalau kita melupakan perjanjian dengan dia, berarti kita melupakan dia. Maka kita hidupnya merencanakan tujuan-tujuan hidup baru. Lupa bahwa kita datang ke semesta itu direncanakan dia. Itulah yang terjadi pada manusia sekarang. Lalu penderitaan sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi. Dan manusia kan tadi banyak keinginan. Begitu kita ingin semua orang seperti yang kita mau, apa yang terjadi? Kita akan kecewa ketika orang lain tidak seperti yang kita mau. Dan kita sebut sakit hati. Dan kita bilang sakit hati itu gara-gara orang. Bukan. Sakit hati itu gara-gara kita punya keinginan pada orang. Dan kita tidak siap menerima semua orang apa adanya. Coba, terima semua orang apa adanya. Tidak akan sakit hati. Sesederhana itu sebetulnya kehidupan kalau kita cerdas. Sehingga tidak pernah ada sakit hati, tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada penderitaan. Karena kita sudah membebaskan diri dari keinginan. Sebetulnya keinginan itu berasal dari diri palsu kita. Itu yang disebut dengan ego. Karena pikiran kita belum terkendali oleh kesadaran. Kenapa? Karena kita melupakan komitmen. Makanya lihat, Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Hajar Aswad multajam. Setelah multajam, kemudian pintu Ka'bah. Jika kalian lupa pada komitmenmu dengan Tuhan, disediakan pintu Ka'bah. Dan pintu Ka'bah adalah pintu Baitullah. Pintu Baitullah sebetulnya bukan yang di sana. Tapi pintu Baitullah itu adalah pintu kolbu. Ada di sini. Makanya, satu-satunya alat untuk mengulangi perjanjian adalah kita menemukan pintu itu lagi. Begitu kita menemukan pintu itu, maka kita melewati makom Ibrahim. Kita selevel lagi dengan kondisi awal kita. Makom itu level. Berikutnya baru Hijir Ismail. Isma itu adalah artinya mendengar. Il itu Tuhan loh. Dari bahasa Ibrani. Israel itu berjalan. Il itu Tuhan. Makanya kalau pergi ke sana ya, pergi ke Yerusalem, ini kan dinding, tembok ratapan, di sini Masjid Al-Aqsa, di sini kan sebenarnya tembok ratapan, di sini bilang Allah, di sini bilangnya Eli. Il itu Tuhan. Jadi beda bahasa aja. Jadi sebenarnya Ismail itu artinya adalah orang yang sudah sukses mendengarkan Tuhan. Nah, siapa orang yang sudah sukses mengenal Tuhan? Dia yang sudah tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya dalam dirinya. Mau bohong aja, nggak bisa. Mau menipu orang, nggak bisa. Mau merendahkan orang, nggak bisa. Kesadarannya sudah tumbuh. Makanya begitu sudah sampai di Ismail, Hijir Ismail, berikutnya apa?
rukun Yaman. Yaman itu artinya kanan. Dia sudah masuk golongan kanan. Begitu masuk golongan kanan, nah, kanan itu lambang dari ruhani, kiri itu lambang dari jasmani. Berarti dia sudah menemukan simetri antara jasmani dan ruhani. Maka berikutnya apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya hasanah, akhiratnya. Kembali lagi ke Hajar Aswad setelah membuat lingkaran yang sempurna. Jadi sebetulnya ya di ritual haji itu luar biasa kalau bagi yang tahu. Sayang sekali ya, ke sana cuma muter aja 7 putaran dan tidak pernah bertanya kenapa 7, kenapa tidak 8. Orang pusing aja 7 keliling kok. Betul nggak? Ya, sepanjang tidak mengerti rasa yang 7, kalian akan pusing terus hidupnya. Hebat orang tua kita tuh. Kalau bicara itu semua itu memiliki makna. Ya, itu perjanjiannya. Pertanyaan yang kedua. Kalau gitu untuk apa aku di sini? Ada di dunia. Kita ada di dunia untuk memperbaiki dunia. Makanya leluhur kita merumuskan memayu hayuning bawono. Ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Karena kita aslinya makhluk cahaya. Kalau kita aslinya makhluk cahaya, berarti kita datang ke dunia untuk mencahayakan dunia. Harusnya semua kita itu memberikan kontribusi kesadaran pada dunia. Ini lilin, ini lilin, ini lilin, ini lilin. Satu lilin aja nyala, maka 1000 lilin di sampingnya bisa dinyalakan. Makanya semesta ini hanya butuh satu orang aja berkesadaran. Satu Muhammad saja berkesadaran, semesta ini berubah. Satu Isa aja berkesadaran, semesta ini berubah. Sekarang hanya butuh satu orang yang berkesadaran. Dan begitu satu orang berkesadaran, akan mewabah kesadarannya. Dan muncullah kebangkitan kesadaran. Nah, kebangkitan kesadaran itu namanya kiamat. Kiamat itu hari kebangkitan kesadaran, bukan hancurnya alam semesta ini. Kan kiamat itu artinya bangkit. Gitu. Jadi untuk apa kita ada di dunia ini? Kita ada di dunia ini adalah untuk ikut serta mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bayangkan kalau semua orang sadar bahwa ada di dunia untuk ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini, dunia ini tidak akan seperti sekarang. Tidak mungkin ada perubahan iklim yang luar biasa. Sekarang ya, dari 1200 tahun ini adalah paling ekstrim. Sampai Jambore internasional di Korea lebih cepat dari yang dijadwalkan. Karena apa? Badai. Karena suhu di bumi ini terus naik akibat manusia merusak bumi. Kadar oksigen di bumi ini semakin hari semakin berkurang, sehingga manusia itu semakin hari semakin kerdil, kekurangan oksigen. Dulu leluhur kita itu tinggi-tinggi, badannya besar-besar. Kenapa? Karena saat itu bumi kita persediaan oksigennya banyak. Jumlah hutan di semesta ini juga sangat luar biasa. Sekarang sudah berkurang. Yuk, sekarang kita ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jangan bikin keonaran, jangan menyebar hoax, mengejar kebohongan, menyebarkan kebencian. Subhanallah ya. Hanya pilihan politik saja orang bisa menggadaikan agama. Hanya pilihan politik saja orang bisa bertengkar soal keyakinan. Padahal itu kan pesta demokrasi. Namanya pesta itu harusnya penuh dengan kegembiraan. Kita boleh berbeda tapi kita tetap bersaudara. Harusnya begitu kan? Itu kan pilihan politik itu biasa dalam demokrasi. Dan tidak mesti kita harus bermusuhan kan? Toh elit politik juga dulu ketika sudah selesai pemilu kan bersatu lagi. Betul apa tidak? Jadi itu pelajaran yang berharga. Begitu orang berkesadaran ya, maka tidak mungkin terus-menerus memperuncing kerusakan. Jadi untuk apa kita di dunia ini? Memayu hayuning bawono. Makanya Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Siapa manusia yang berguna? Yang berkarya, yang ada gunanya, punya keahlian. Maaf ya, yang berguna itu yang terus aja melakukan ritual ibadah, sementara dia tidak berkarya apa-apa. Kan sekarang ini kadang-kadang kita menyatakan, wah dia ngurusi dunia terus. Kapan ibadahnya? Padahal sebetulnya memang peran kita di dunia ini ngurusi dunia. Nah, saat kita ngurusi dunia, kita dibekali oleh Allah sifat-sifat Allah yang ada dalam diri kita. Kalau sifat-sifat itu dari Nurullah, dari Nur Muhammad selalu kita dengar, selamatlah kita. Kita jadi pejabat tidak mungkin korupsi karena didengarkan semua yang ada di dalam. Betul nggak? Jadi rakyat penuh cinta kasih tidak mungkin berantem karena mendengarkan semua yang ada di dalam. Maka di Quran dikatakan faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Harusnya kita bersujud kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya dalam diri. Jadi sujud yang sebenarnya adalah ketaatan kita kepada hati nurani. Dan sekarang sujud ini kan mohon maaf ya, ini sudah sujud sampai hitam. Tetapi hati nurani diperangi terus oleh kita sendiri. Kita direndahkan oleh kita sendiri. Baru saja sujud kemudian membicarakan orang. Baru saja sujud kemudian merugikan orang. Baru saja sujud kemudian merampok kenceleng masjid. Itu nggak sujud. Nah kita perlu orang-orang yang sujud secara jasmania tapi juga sujud secara rohani. Itu tugas kita di dunia. Dan siapapun yang melaksanakan tugas ini dengan baik di dunia, sudah nggak usah dipikirkan, nggak usah memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Pasti tempatnya istimewa. Pasti tempatnya istimewa. Makanya tadi kan Romo bilang, kalau ingin lahir berpenampilan menarik, kata Romo tadi. Apa katanya Romo tadi? Di kehidupan sekarang harus apa? Harus menghormati orang yang lebih tua. Tutur katanya sopan santun, tidak pernah merendahkan orang, penuh karismatik. Mungkin hari ini tidak berwajah terlalu ganteng, tidak berwajah terlalu cantik, tetapi kecantikan itu sedang dibangun sehingga dia nanti lahir jadi
lebih cantik, lebih ganteng kan? Gitu. Itu. Paham ya Pak Tinton? Maaf ya, satu pertanyaan saja harus saya jawab sedemikian panjangnya supaya tuntas. Clear? Oke, baik, terima kasih.